Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang manajemen kinerja pendekatan balance scorecard. Nah, di sini saya atas nama saya sendiri, ya, Haji Sopa Maulana Ibrahim dengan NIM 1120 110075. Saya dari kelas MA 20B5 MSDM. Nah, saya akan membahas tentang apa itu balance record card. Itu adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard dikembangkan oleh Dr. Anders Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990-an. Kemudian, slide selanjutnya, pengertian balance scorecard berasal dari dua suku kata yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Pada awalnya, balance scorecard atau disingkat BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif dengan perusahaan, jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Dengan adanya BSC, sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan agar kinerja lebih efektif dan efisien. Dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Nah, di sini ada fungsi balance scorecard. Lebih jauh, balance scorecard memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Dua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Tiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis perusahaan. 4. Alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. 5. Memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. 6. Sebuah alat key performance indikator perusahaan. 7. Sebagai feedback terhadap scoreholder perusahaan. Dan yang ke-8, sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Kemudian di sini ada balance scorecard ini ada 4 perspektif balance scorecard sebagai berikut. Yang pertama, perspektif keuangan. Kedua, perspektif pelanggan. 3, perspektif proses bisnis internal. Dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, kemudian kapabilitas sistem informasi
Adapun yang menjadi tolak ukur untuk kapabilitas sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketercapaian informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan kemudian ada iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan salah satu mendorong timbulnya motivasi dan pemberdayaan adalah penting untuk menciptakan kerja yang berinisiatif. Adapun yang menjadi tolak ukur hal tersebut di atas adalah jumlah saran yang diberikan pekerja. Intinya, dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, balance scorecard lebih menentukan pada aspek organisasi. Slide selanjutnya, siapa saja yang bisa menggunakan balance scorecard? Menjadi alat manajemen yang bisa digunakan oleh berbagai jenis perusahaan. Biasanya balance scorecard digunakan oleh tim manajemen baik di tingkat eksekutif dan di tingkat divisi atau departemen. Salah satu kunci dari penggunaan balance scorecard yang efektif adalah dengan memiliki integritas dan dukungan penuh atas perkembangan atau kepemimpinan manajemen. Karena masih banyak dari suatu pemimpin manajemen menganggap remeh akan konsep dari balance scorecard ini. Kemudian di sini ada tips membangun balance scorecard yang seimbang. Yang pertama, lakukan persiapan. Dua, rekrut konsultan balance scorecard ini. Ketiga, berdiskusi dengan konsultan. 4. Eksekusi rencana implementasi. Dan yang terakhir, lakukan tinjauan. Ringkasan dari balance scorecard ini bisa dikatakan adalah sebagai alat ukur yang paling sederhana dalam perusahaan sehingga banyak kelemahan-kelemahannya. Salah satu kelemahannya adalah informasi yang disajikan terbatas dan kurang akurasi, sehingga tidak bisa melihat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi performa perusahaan. Misalnya, saat terjadi krisis, kebijakan pemerintah, ataupun kejadian di momen-momen tertentu. Namun begitu, perusahaan tetap harus memiliki acuan pengukuran seperti balance scorecard ini, karena di dalamnya terdapat 4 perspektif utama yang memang menjadi poin penting dalam bisnisnya. Terima kasih atas waktunya. Bila perkataan saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.